Kami, Punguan Namar Ale-Ale, mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Horas! Adong Dodison susunan acara responsoria bernyanyi, responsoria terus. Nah kan yang adong edekan, ada ini nama ada nok kita di sini adong musik naiban. Tayu ti mana musik na. Terus ada liturgi satu penciptaan. Isi adong ayat na hukulitami ma sian kejadian sada ayat sada telu onom sian sepuluh sada. Alengnya pilih na sudah sa hai sian amat pangaribuan ciren mau Reno. Kalau liturgi pertama ada 4 orang. Reno, Irwan, Riris, Ana. Riris nanti kejadian 2 ayat 3 sampai ayat 2 3 18. Bisa lah ya kita. Oh, liturgi ketiga itu liturgi tiga si Hokben. Oh iya Hokben. Enggak, ini ada kekurangan, sorry sebentar. Tapi guys, ini masih ini ya, ini dulu. Ini mah kita ini jir, kita ini Radio. dia deh. Ulang lagi nanti orangnya yang nggak apa-apa berulang-ulang ya. Liturgi 3 nanti ya ayat-ayatnya nanti saya bacakan tinggal disiapin. Jadi udah mulai beraturakian kita dokan udah mulai konformal. Sama nih mah, anda nunggu mana gue catatan mu ayat-ayat mensi. Untuk Reno tadi udah tahu kan bacalah itu semua. Tema di Punguata Tumasai Balga Rohata Boy Marpungu bahasa Indonesia aja ya. Kita dapat berkumpul sekarang dengan rencana yang tidak begitu klop ya, tetapi bisa berjalan bukan karena hebat kita juga. Dan kita bersyukur Tuhan menyentuh setiap hati kita boleh berkumpul di tempat ini untuk bersatu, karena punguan kita ini bukan sekedar untuk marendende saja, tetapi kita syukur ini bisa terbentuk dan ini mudah-mudahan awal yang baik buat kita ke depannya. Saya kompak ma punguat tahun saya martaba-taba ma asalam tutorokna tujulannya rion. Imajo hatesian hami songonan acara Dan bersukaria, hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang datang, juru selamat kita, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Muliakan namanya, pujilah wahai bukit dan lembah, serta gunung yang megah, serta ombak samudra luas. Raja Sipadamei, Sipadamei Jematata, Dodirina Tuta Mesedi, Suruhani, Samapadi Tuhan. segala permulaan dimulai dari keajaibannya, karyanya dimulai dari segala ciptaannya. Karena Allah adalah Allah yang Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Kita mendengarkan liturgi pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum terbentuk dan kosong. Gelap gulita menerangi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan. Berfirmanlah Allah,
jadilah terang. Jadi terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap, dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah-tengah segala air yang memisahkan air dan dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan memisahkan air yang ada di bawah cakrawala, itu adalah air yang ada di atas, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala langit, jadilah petang, dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamai laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuhan yang berbiji, dan segala pohon-pohonan yang menghasilkan buah-buah berbiji. Allah melihat bahwa semua itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah menciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kejadian 2 ayat 2. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Pada mulanya
manusia karena dosa dimulai dari sebuah godaan. Kita mendengarkan liturgi kedua. Ular adalah binatang yang paling licik dari segala binatang yang dibuat oleh Tuhan Allah. Ular itu bertanya kepada perempuan itu, "Apakah Allah benar-benar melarang kalian makan buah-buahan dari segala pohon di taman ini?" "Kami boleh makan buah-buahan dari setiap pohon di dalam taman ini," jawab perempuan itu, "kecuali dari pohon yang ada di tengah-tengah taman. Allah melarang kami makan buah dari pohon itu ataupun menyentuhnya. Jika kami melakukannya, kami akan mati." Ular itu menjawab, "Itu tidak benar. Kalian tidak akan mati." Allah mengatakan itu karena Dia tahu jika kalian makan buah itu, pikiran kalian akan terbuka. Kalian akan menjadi seperti Allah dan mengetahui apa yang baik dan apa yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa pohon itu indah dan buahnya nampaknya enak untuk dimakan. Dan ia berpikir alangkah baiknya jika dia menjadi arif. Sebab itu ia memetik buah pohon itu, lalu memakannya dan memberi juga kepada suaminya, dan suaminya pun memakannya. Segera sesudah makan buah itu, pikiran mereka terbuka dan mereka sadar bahwa mereka telanjang. Sebab itu mereka menutupi tubuh mereka dengan daun ara yang mereka rangkaikan. Petang itu mereka mendengar Tuhan Allah berjalan di dalam taman, lalu mereka berdua bersembunyi di antara pohon-pohon supaya tidak dilihat oleh Tuhan. Tapi Tuhan Allah berseru kepada laki-laki itu, "Di manakah engkau?" Laki-laki itu menjawab, "Saya mendengar engkau di taman. Saya takut, jadi saya bersembunyi karena telanjang." "Siapa yang mengatakan kepadamu bahwa engkau telanjang?" Allah bertanya. "Apakah engkau makan buah yang kularang kau makan itu?" Ini tadi.
dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya. Dan Allah pun menjatuhkan hukuman bagi manusia itu. Kita mendengarkan liturgi ketiga. Manusia itu menjawab, perempuan yang kutempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan. Kemudian berfirmanlah Allah, Tuhan Allah, Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu, waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, dengan engkau akan berlari kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah sumur hidupmu. Semak, duri, dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena disitulah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat
8. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendirilah yang mengatakannya. Ada suara yang berkata, "Berserulah." Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya, sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Saya membacakan lagi pada Mika 1 ayat Mika 5 ayat 1. Mika 5 ayat 1, tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Dan Zakaria 9 ayat 9, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Demikian liturgi keempat. Anaknya yang tunggal sebagai juru selamat bagi manusia, dan bayi itu pun lahir di kota Bethlehem. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami dan istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yesus berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia, sebagai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. 1, 2, dan 11. Matius 2. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan-jalan lain. Amin.
sesuai dengan tema kita. Semoga intinya tali kasih persaudaraan yang akan kita bawakan untuk renungan di malam ini melekat dalam hati kita, apalagi buat komunitas kita ini. Amin. Nah, untuk itu sebelum kita mulai, kita berdoa. Si anak mana? Setelah itu ya? Sudah. Kita berdoa. Mulai hati madiho ada Jehovah di batanan. Alam asih dok holon rohan Tuhan mangarong tihani galuh diri nami pribadi lepas pribadi nami. Tong Tuhan digoreng inon ima naik makarya song renungan mata surat di firman Tuhan nang pasal ton marang sibigan nami Tuhan. Mangilu hamil tong Tuhan nina kurang malu pe hami napa satu duduk nama beli anggi yang menurut Tuhan to di perbadian arong di rohan hami sudah Tuhan gaya Tuhan jalur kami markite akhir Tuhan buat dan itu Tuhan jalan tanam Tuhan kalau markite nak itu sama Tuhan berarti amin. Mau buat ruang di songon tema ima songon bunga kita minum ima temana cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Ternyata setelah saya cek ini satu tema dengan PGI ya tema PGI untuk 2021 ini. Nah, itu tertulis di 1 Petrus 1 ayat 22. Nanti kesimpulannya lah saya bikin 1 Petrus 1 ayat 22 apa itu isinya. Ale sebelum itu saya ada ilustrasi yaitu tentang 4 anak anjing. Saya bacakan aja ya. Seorang petani mempunyai beberapa anak anjing yang ia harus jual. Ia pun membuat brosur iklan mengenai 4 anak anjing tersebut. Setelah itu, ia pun mulai menyebarkan iklan tersebut ke sejumlah wilayah dengan cara memakunya ke pohon-pohon besar. Saat ia hendak menancapkan brosur iklan terakhir, seorang anak kecil menghampirinya di belakang. "Tuan," katanya, "saya ingin membeli salah satu anak anjing Anda." "Ya," kata si petani sambil mengusap keringat dari tengkuknya. Anak anjing ini datang dari induk yang baik dengan harga yang sangat mahal. Anak itu menjatuhkan kepalanya sejenak, kemudian menjangkau jauh ke dalam sakunya. Pada saat tangan kanannya keluar, sejumlah uang ada dalam genggamannya. Uang tersebut diberikan ke petani. "Saya punya 39 sen. Apakah itu cukup untuk melihatnya?" "Tentu," kata si petani. Ia pun mengajak si anak kecil berjalan dengannya ke rumah. Sesampainya di halaman, sang petani itu pun bersiul memanggil salah satu anak anjingnya. "Sini, Doli," ucapannya. Anak anjing yang dipanggil pemiliknya itu pun keluar. Dengan langkah terpatah-patah, Doli si anak anjing pun mendatangi sang petani. Anak kecil ini begitu senang dengan kehadiran Doli. Dengan riangnya, ia pun mengelus bulu anak anjing tersebut. Tak lama kemudian, petani itu pun meminta sang anak kecil mengembalikan anjing tersebut karena waktu untuk melihat dan bermain sudah habis. Pada saat Doli dilepas dan kembali bermain dengan 3 anak anjing yang lain, anak kecil ini pun menyatakan kepada si petani ingin memiliki salah satu anjing miliknya. "Saya ingin satu," kata anak kecil menunjuk si Doli tadi yang pas dimain-mainnya. Petani itu berlutut di samping anak itu dan berkata, "Nah, kamu tidak akan ingin anak anjing itu. Ia tidak akan pernah bisa berlari dan bermain seperti anjing lainnya." Anak kecil itu pun tersenyum dan mulai memburungkan salah satu celananya. Betapa kagetnya sang petani. Ternyata karena salah satu kaki anak tersebut dipasangkan penyangga kaki. "Anda lihat kan, Pak?" kata anak itu. "Saya sendiri juga tidak berjalan terlalu baik. Dan anjing lucu tersebut sepertinya membutuhkan seseorang yang mengerti akan keadaan dirinya," ujar anak kecil tersebut.
Dengan penuh air mata, petani pun menundukkan badannya. Tangannya terlihat mengambil seekor anak anjing yang tadi ia panggil. Dengan hati-hati, ia menyerahkan doli kepada anak kecil tersebut. Berapa? Tanya anak kecil itu. Gratis, jawab petani. Tidak ada biaya untuk yang namanya kasih. Makanya di malam ini, karena sesuai dengan isi 1 Petrus ayat 1 ayat 22, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Intinya buat kita yang di sini, hal kecil untuk melakukan persaudaraan dalam kasih ini minimal. Kalau kita tidak bisa melakukan apa-apa, kita mendoakan aja. Mendoakan satu sama lain. Semoga apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan, kita saling mendoakan. Misalnya buat teman-teman yang lagi cari pekerjaan, buat teman-teman yang lagi membuat usaha, buat teman-teman yang lagi mendoakan jodohnya, buat teman-teman yang merindukan misalnya sebuah hati, kita saling mendoakan. Pasti semua ada jalan, tidak ada jalan. Yang penting kita tulus dan ikhlas. Kita lihat hasilnya tahun depan. Pasti saya meyakini akan ada hal jauh lebih baik. Walaupun bentuk perayaan kita seperti ini agak lumayan sederhana, tapi saya yakin hikmatnya kita berkumpul di sini sangat luar biasa. Setuju teman-teman? Untuk itu kita tutup khotbahnya singkat, padat dan jelas, dan kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, di mana yang sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami Bapak memohon kiranya biarlah firman-Mu itu melekat dalam hati kami dan bisa kami jalankan. Kami mendoakan terutama di dalam kami nama Rale-Ale, buat sebagian yang masih dalam perjalanan ataupun buat sebagian yang tidak bisa hadir Bapak, berkati mereka. Kami mendoakan dari sini, semoga Bapak mereka mendapatkan yang terbaik dari Engkau Bapak. Terlebih Bapak buat kami yang hidup di sini Bapak, kami sangat menghadirkan juga Roh Kudus-Mu. Biar kiranya Bapak acara ini berjalan sesuai dengan kehendak Bapak. Inilah doa permohonan kami. Hanya dalam nama Engkau yang Kristus kami bersyukur. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Nanti perjulu tadok Tuhan tandingan bahasa secara asli tolong di rohana totok kita bui masada di roha merpu merayahon sohon acara Natal iman nason marningot kita di hari hati tubuh di Sipadua tabain acara Natal di kita dia kedua nama Rale-Ale ala ni sihon ni rohatta na 3 tahun kita dang bui mar Natal baik di hubungan baik di gereja manang di dia pe selama kurang lebih dari 2 tahun kita dang bui mar Natal ala di leho Tuhan apa ada sadarion kita bui mar sahur merpunga kana mardongan na Rale-Ale merayahon ari hatutu di Tuhatta atik pe sonon kondisita alai dang alani tempat dang alani meriah dan alani aha walaupun sederhana alai tetap dalam satu kesatuan, satu kasih, satu holong nomor dos niroha hita lahu menyambut kelahiran di Tuhatta Yesus Kristus si Padua gabe tawain mason acara Natal bersama di kita akan nama Rale-Ale tumpe sonon kondisita alai harapata tu tahun tujuan niarion tahun-tahun depan saya giat mabui bisa lebih ubal gasian saunari tabay mason kesatuan terancang bagaimana kita tetap bisa melakukan Natal bersama akan mardongan akan Rale-Ale sian hita tu hita jadi tumpe sonon jadi selamat hari Natal selamat menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus memberkati. Di nama Tuhan
pada malam hari ini kita diberikan kasih karunia yang berlimpah besar. Pada malam ini kita bisa merayakan Natal dengan ale-ale. Itu juga bukan karena kuasa kita sendiri, itu pasti karena kuasa Tuhan Yesus yang diberikan kepada kita. Awalnya juga kita nongkrong di tempat bishop, tiba-tiba tercetus, gimana kita kalau buat Natal? Pikiranku dalam hatiku, nggak mungkin pasti. Tapi tiba-tiba itulah Tuhan Yesus telah menggerakkan hati kita untuk satu dalam hubungan ini supaya Natal ini tetap berjalan, dan kedepannya aku meminta dengan teman-teman supaya kita bisa merayakan tahun Natal tahun depan di yang lebih wow kembali. Lihat tidak? Nah, buat semuanya, apalagi buat IO kita ya, artinya ini Natal Kopassus yang jelas tanpa JR langsung jadi. Kan apalagi itu jadi kan ini kan lama lagi. Dalam lama lagi kan. Itu karena yang tadi benar, itu karena Tuhan Yesus Kristus kepada kita, kepada kita. Ke depan harapan kita apa, nanti kita bawa lagi dalam doa kita supaya apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan di hubungan ini ke depan, acara ke depan, semoga nanti bisa berjalan dengan baik. Nah, sekalian tutup acara kita, kalau kita nafta. Feliz Navidad, felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad. Feliz Navidad, próspero año, felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad.